Baik, anak-anak sekalian, apa kabar? Sehat, kuat, dan semangat ya. Selamat dulu untuk sudah dan kembali kita akan belajar matematika dengan saya. Di kelas 9 ini nanti pada pertama-tama kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pangkat dan akar SD dan SMP kelas 8 kita sudah cukup mantap, dan tentunya akan lagi. Baik, kita lanjut. Bilangan berpangkat kita sudah cukup akrab, namun nanti kita akan lebih jauh lagi antara hasil dan bilangannya. Contoh, 2 pangkat 7 sama dengan 128. Maka dari segi tulisan dulu, 2 ini disebut basis bilangan yang dipangkatkan, kemudian 7 disebut pangkat, tetap ya, 128 ini hasilnya. Mungkin bagi anak sekalian yang baru adalah 2 ini, basis atau bilangan dasarnya, bilangan pokoknya. Yang saya katakan tadi, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu antara hasil dan tulisan itu dalam matematika ada berbeda. 2 pangkat 7 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dengan kata lain, pangkat itu boleh dikatakan kalian yang berulang-ulang. Ya, pangkat 7 nanti akan menunjukkan bahwa 2-nya akan dijejer-jejer atau ditulis sebanyak 7 kali. Sehingga kalau kita belajar aljabar ada variabel, kalau ada variabel P, bilangan P dipangkatkan 5, maka kita boleh mengartikan sebagai P kali P kali P kali P kali P sampai sebanyak 5 kali dipangkatkan. Tidak terlalu susah ya, itu dulu. Bentuk akar. Akar kita cukup akrab. Nah, biasanya di sini kalau untuk SD sampai kemarin itu ini biasanya adalah akar kuadrat atau akar pangkat 2. Nah, disinilah kita akan belajar pangkat berapapun di sini nanti. Contoh, akar pangkat 3 dari 8. Nanti pembacanya begitu. Ulang ya, akar pangkat 3 dari 8 sama dengan A. Apa artinya? Artinya adalah kita akan mencari bilangan A. Berapa itu nanti? Yang kalau kita kalikan berulang sampai 3 kali, A kali A kali A, karena di sini pangkat 3 ya, maka perkalian sampai 3 kali. A kali A kali A sama dengan 8. Tidak terlalu susah, berpikir bahwa kita bisa menemukan A-nya sama dengan 2. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari nanti ada 4. Yang pertama, bilangan berpangkat bulat positif. Sudah tidak terlalu asing. Kemudian notasi ilmiah. Nanti biasanya dipakai untuk pelajaran fisika atau biologi. Pelajaran yang wilayahnya adalah memakai ukuran yang sangat besar atau bukan sangat kecil. Biasanya makrokosmos. Kemudian bilangan berpangkat negatif. Aneh ya. Kemudian bentuk akar. Ini yang bentuknya. Nah, kita kenal dengan notasi ilmiah. Apa notasi ilmiah? Notasi cara nulis ilmiah berkaitan dengan ilmu sains. Pada dasarnya ada 2 macam di notasi ilmiah nanti, yaitu kita akan melayani untuk bilangan yang nilainya sangat kecil ataupun bilangan untuk melayani ukuran yang sangat besar. Tadi sudah saya katakan untuk makrokosmos dan mikrokosmos. Makrokosmos misalnya ukuran-ukuran di jagat raya, Excel, taksi, sebagainya. Untuk mikrokosmos kita berkenalan dengan ukuran-ukuran pada mikrobiologi, kimia, ukuran virus, molekul, atom, dan sebagainya. Notasi ilmiah sering juga disebut bentuk baku. Apa itu? Adalah bilangan yang ditulis dalam bentuk A kali 10 pangkat N
dengan keterangan A itu nilainya mulai dari sama dengan 1, jadi 1 boleh, sampai 10. Karena ini tidak ada garis bawah, berarti A-nya nanti tidak boleh sampai sama dengan 10. N-nya siapa? N-nya adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat nanti bisa positif, bisa 0, bisa negatif. Lihat, N-nya di kanan atas berarti nanti N-nya pangkat ya. Contoh 3579. Kita kenal ya. Nah, 3579 kalau mau kita tulis dalam notasi ilmiah seperti apa? Nah, mohon maaf, ini pangkatnya lupaan belum tulis. Harus kita pikirkan. Kita mulai cari A-nya dulu. A itu adalah bilangan desimal yang nilainya mulai dari sama dengan 1 sampai dengan 10. Karena satuan berarti nanti ininya satuan, koma ya. Maka kita akan meletakkan koma di sini. Yang secara tidak tertulis kita tahu komanya aslinya di sini. Sehingga komanya di sebelah kanannya 9 akan bergeser terletak di antara 3 dan 5. Dengan katakan yang demikian, komanya bergeser dari 1, 2, 3 ke tempat. Nah, banyaknya pergeseran ini nanti yang menjadi indikator nanti pangkat berapa. Kita hitung ya. Awalnya sini geser 1, 2, 3. Dengan demikian sambil melengkapi sekalian, bilangan 3579 ini kalau kita tulis dalam bentuk notasi ilmiah menjadi 3,579 kali 10 pangkat 3. Itu kalau bilangannya besar. Kalau bilangan kecil, hanya bilangan yang kurang dari 1. Katakanlah misalnya 0,02468. Ini juga bisa kita nyatakan dalam bentuk notasi ilmiah. Sama, kita cari A-nya dulu. A-nya, karena A-nya itu nilainya satuan, dengan demikian kita akan menggeser koma sehingga tulisannya jadi ini 2,468. Berapa tempat gesernya? Yang tadinya di sini geser ke kanan 1, belum ya, geser lagi 1 lagi 2 tempat sehingga 2,468. Nah, inilah yang jadi A. Karena gesernya 2 tempat 1, 2, maka 2 ini nanti akan menunjukkan pangkatnya. Cuma karena gesernya ke kanan, berarti nanti komanya menjadi negatif. Karena tadi yang geser ke kiri pangkatnya positif. Sehingga 0,02468 kalau mau kita sajikan dalam bentuk notasi ilmiah menjadi 2,468 kali 10 pangkat 32. Itu kira-kira notasi ilmiah. Nah, sekarang kita masuk dalam bentuk akar. Bentuk akar ini ya. Nah, ada cara bacanya, yaitu akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Ya, pangkatnya ada 2 macam. Pangkat yang berada di dalam akar dan pangkat yang berada di luar akar. Sehingga nantinya bahasa akar ini bisa kita ubah menjadi bahasa pangkat dengan tidak mengubah nilai. Sehingga nanti akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2 itu boleh dibaca sebagai 8 pangkat 2/3. Nilainya sama dengan 4. Nah, lagi nanti akan kita bahas. Kalau kita melebar ke aljabar yang mentahnya adalah variabel, maka kita bisa menuliskan akar pangkat Q dari A pangkat P. Kalau kita ubah dalam bahasa pangkat jadi A pangkat P per Q. Per-nya itu kita akar dengan bilangan rasional pecahan ya. Nah, kita sudah mulai aneh, kok ada pangkat pecahan. Tadi saya katakan ada pangkat 0, ada pangkat negatif. Nah, kita berkenaan dengan bentuk dan akar. Kita contoh
yang berkaitan dengan bentuk akar seperti apa. Karena tadi sudah saya ambilkan contoh tadi, sekarang kita bahas. Akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2 sama dengan berapa? Kita berpikir ini dulu, 8 pangkat 2 berapa? 4 ya. Sehingga soal ini bisa berubah jadi akar pangkat 3 dari 64. Karena pangkat yang di luar akar itu 3, maka di sini kita berpikir bilangan yang kalau dikalikan berulang sampai 3 kali itu nanti hasilnya 64. Saya ulang, bilangan berapakah yang kalau dikalikan berulang sampai 3 kali hasilnya 64. Belum terlalu susah, kita akan menemukan bahwa 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64 kan? Karena sudah 3 kali, bilangannya sama. Nah, 4 itulah yang menjadi jawaban. Ya, kalau pangkat ini sudah sama atau ini sudah mendapatkan bilangan yang sama, maka sudah 4 kali 4 kali 4 ini bisa kita tuliskan 4 ya. Sehingga kita bisa simpulkan ini bentuk akar, ini bentuk pangkat, ini hasil. Dengan demikian kita boleh mengatakan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2 boleh kita bahasakan dalam bahasa angka jadi 8 pangkat 2/3 sama dengan 4. Ini dulu perkenalan kita, pengantar dari saya untuk belajar bilangan berpangkat dan bentuk akar. Selanjutnya nanti kita akan berlatih sedikit. Hanya saja menurut saya ada baiknya anak-anak sekalian nanti mengulang lagi, mengingat-ingat lagi sifat-sifat perpangkatan bilangan dalam bulat if. Terima kasih, kita ketemu lagi untuk latihan.